Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semoga semuanya sehat. Jangan lupa kelas 1, kelas 2, kelas 3 like, share, and comment video ini. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan kalian bisa lebih pintar ngaji. Jangan lupa sehat-sehat terus biar corona cepat hilang. Halo anak-anak kelas 2 yang sehat, soleh, dan solihah. Ketemu lagi di pelajaran tahsin tahfiz bersama Pak Randy. Semoga nggak pernah bosen ya, dan selalu terus semangat sekolah belajar. Meskipun cuman di rumah, tapi harus tetap semangat. Jangan sampai turun. Kenapa? Kalau tetap semangat, pasti jadi anak yang solih dan pinter. Amin. Kita buka pelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa ini pelajaran kita lancar dan kalian menjadi orang-orang yang pinter ngaji semuanya, dan insya Allah menjadi penghafal Quran. Ketemu lagi dengan Pak Randy. Kali ini Pak Randy akan buka dengan kita sama-sama membaca surat At-Takwir 1-5. 1-5, diperhatikan tajwidnya, diperhatikan makhrajnya, diperhatikan ayatnya. Kalau Pak Randy salah, dikasih tahu di kolom komentar. Oke, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru uttilat wa idza wuhushu husyirat. Sadaqallahul azim. Nah anak-anak, kita tadi sudah mengaji bersama, menghafal. Semoga dengan bacaan tadi kalian semua hafal ya. Ada yang sudah hafal lebih dari 5 ayat, tidak apa-apa. Di pelajaran Pak Randy ini kita akan mengulang terus 1-5, 5-10, diulang dari 1-10 dan seterusnya. Pokoknya bagaimana caranya agar hafalannya tidak lupa. Ya, kalau lupa itu udah orang tua biasanya, udah tua. Kita kan masih muda, masih imut-imut ya. Semoga hafalannya semakin kuat. Amin. Oke, langsung kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah tentang nun, sukun, dan tanwin. Nun, sukun, dan tanwin. Kita akan belajar apa saja yang ada di hukum nun mati dan tanwin. Perhatikan. Nun, sukun, dan tanwin terbagi menjadi 5 bagian. Berapa? 5 bagian. Kita akan belajar hari ini satu-satu dulu. Satu-satu. Kenapa? Karena nanti akan banyak contohnya, akan ada praktek-prakteknya. Oke? Disimak baik-baik terus videonya. Jangan sampai di skip-skip, terlewat, nanti malah tidak bisa. Padahal juga nanti akan dikirimkan PDF-nya. Nanti kalian bisa belajar di rumah, di print kalau bisa. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah. Yang pertama adalah izhar halki. Apa yang dimaksud dengan izhar halki? Izhar halki adalah, perhatikan baik-baik ya. Izhar menurut bahasa ialah memperjelas atau menerangkan. Paham ya? Izhar menurut bahasa ialah memperjelas atau menerangkan. Sedangkan menurut istilah, jadi izhar ini ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara istilah adalah, izhar adalah melafazkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai tambahan dengung. Jadi maksudnya jelas, jadi nggak ada dengung-dengungnya, harus dibaca jelas. Nah, izhar halki ini juga dibagi menjadi 2. Izhar itu dibagi 2. Apa saja? Yang pertama, perhatikan, yaitu adalah izhar halki, itu yang pertama. Yang kedua adalah izhar mutlak. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah izhar halki. Apa itu izhar halki? Halki artinya tenggorokan. Apa? Tenggorokan. Izhar halki ini terjadi apabila nun mati. Nah, kayak begini nih, nun mati. Atau tanwin. Nah, tanwin itu an, in, un. Bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, ada 6
Hurufnya apa saja? Diperhatikan. Yang pertama ada hamzah. Oke. Yang kedua ada huruf ha. Yang ketiga ada huruf ha. Beda ya, ha sama ha. Yang keempat ada huruf kho. Yang kelima ada huruf a. Yang keenam, yang terakhir ada huruf gha. Jadi ada 6. Hamzah, ha, ha, kho, ain, gha. Pernah diulangi sekali lagi. Huruf izhar halki ada 6. Yang pertama adalah hamzah. Ada huruf ha. Yang kedua, yang ketiga adalah ha. Yang keempat ada kha. Yang kelima ada a. Yang keenam ada gha. Bisa ya? Nah, itu dia 6 huruf izhar halki. Sudah pernah dijelaskan apa artinya secara bahasa dan istilah. Izhar terbagi menjadi 2, izhar halki dan izhar mutlak. Nah, yang pertama tadi adalah tentang izhar halki. Kali ini akan kasih contoh. Oke, kita sama-sama perhatikan. Contohnya ada 6. Kenapa ada 6? Karena hurufnya ada 6. Oh, Pak Randy, kalau hurufnya 20 berarti ada 20 hurufnya ya? Tidak juga. Karena memang ini sedikit, jadi Pak Randy singkat saja biar kalian paham dan tidak terlalu banyak contohnya. Kenapa juga ini harus ada contohnya? Karena untuk melatih kita menulis bahasa Arab. Oke, contoh yang pertama perhatikan. Yaitu contoh di huruf yang pertama itu huruf apa? Iya, pinter. Hamzah. Di huruf hamzah ini ada contohnya. Yang pertama, perhatikan. Man, mana. Izhar itu adalah dibaca jelas. Maka bukan mang, amana. Salah. Apabila nih ada nun mati. Nah, ketemu ya. Bertemu dengan hamzah. Ini hamzah namanya. Maka dia harus dibaca jelas. Gimana bacanya? Man, mana. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tentang huruf ha. Ha ya. Dilihat contohnya, lam akhunhu. Lam akhunhu. Khunhu ada nun mati, setelahnya ada huruf ha. Berarti harus dibaca jelas. Lanjut, contoh yang ketiga adalah contoh huruf a. Perhatikan, yan'iku. Bukan bacanya ya'iku. Nah, kalian juga nanti bisa belajar di rumah bareng ayah bunda. Yan'iku. Nun mati ketemu dengan huruf a, setelahnya ada huruf a. Oke? Yan'iku. Nah, pinter. Oke, itu huruf yang ketiga. Nah, di huruf yang hamzah tadi, ha tadi, a tadi, Pak Rini kasih contoh yang nun mati. Nah, untuk 3 huruf sisanya, Pak Rini akan kasih contoh yang tanwin. Jadi perhatikan, yang tanwin. Ya, yang pertama ada huruf ha. Lihat, nah tanwin seperti ini. Ghafurun halim. Gimana cara bacanya? Ghafurun. Jadi jelas, run halim. Nah, ini ada tanwin, ini ada domah tain bertemu dengan ha. Ghafurun halim. Jadi jelas bacanya. Lanjut, huruf yang kelima, yaitu adalah huruf gha. Contohnya ma'an ghodako. Ma'an gho. An gho ada fathah tain bertemu dengan huruf gho. Harus dibaca jelas, harus dibaca tidak dengung. Ma'an ghodako, bukan ago. Oke? Huruf yang terakhir adalah huruf kho. Perhatikan. Latifun khabir. Gimana? Latifun khabir. Ada fun kho. Ketika ada domah tain bertemu dengan kho, maka harus dibaca izhar jelas. Oke? Fun kho, bukan fun kho. Nah, itu dia 6 contoh dari izhar halki. Oke anak-anak, itu tadi tentang izhar halki. Untuk izhar mutlak, Pak Randy akan lanjutkan minggu depan. Oke, anak-anak semangat mengaji. Jangan lupa izhar halki diperhatikan secara bahasa apa artinya, secara istilah apa maksudnya, izhar itu hurufnya apa saja, dan contohnya seperti apa saja. Kalau mau lebih banyak contohnya, ada di Al-Quran banyak. Karena pelajaran ini mengenai tentang Al-Quran. Dibacanya harus jelas. Itu namanya izhar. Untuk izhar mutlak kita lanjutkan di minggu depan. Nanti Pak Randy akan kasih absen. Oke? Jangan lupa ngaji setiap hari. Jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tua dan semua manusia yang kalian temui.
Jangan lupa untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, berusaha dan berjuang. Terima kasih sudah menonton video Pak Randy. Pak Randy doakan kalian menjadi orang-orang yang solih dan pintar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.